Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 1 tentang dinamika penduduk Australia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penduduk benua Afrika. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan bagaimana kualitas penduduk benua Australia. Kedua, menguraikan bagaimana ragam budaya di benua Australia. Yang ketiga, menganalisa bahasa nasional yang dipakai di Australia. Yang keempat, menguraikan agama yang dianut oleh penduduk Australia. Yang kelima, menjawab pertanyaan pemahaman. Mari kita masuk materi inti tentang dinamika penduduk Australia. Nah, Australia meskipun merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai, yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Kemudian persebarannya. Nah, daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia yang lebih dari 85% tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan bagaimana kualitas penduduk benua Australia. Berbicara tentang kualitas, nah, Australia ini merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Jadi, Australia ini merupakan nama negara, juga nama benua. Jadi, hanya salah satu negara yang sama dengan namanya dengan nama benua. Nama negara Australia, nama benua nama negara Australia, kemudian tinggal di benua atau berada di benua Australia. Nah, jadi Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator penduduk Australia adalah angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Kemudian pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai $42.880. Itu menurut WPDS tahun 2015. Kemudian berbicara tentang ras. Sebagian besar, 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Kemudian masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, menguraikan bagaimana ragam budaya di benua Australia. Nah, Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisa bahasa nasional yang dipakai di Australia. Nah, ini mengenai bahasa nasional Australia yang dipakai adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Jadi, bahasa nasional yang dipakai di Australia adalah bahasa Inggris.
Lanjut pada tujuan pembelajaran yang keempat, menguraikan agama yang dianut oleh penduduk Australia. Nah, sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, kurang lebih 61,2%, kemudian Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, bagaimana kualitas penduduk benua Australia? Kualitasnya ya. Yang kedua, uraikan ragam budaya di benua Australia. Yang ketiga, apa bahasa nasional yang dipakai penduduk di benua Australia? Yang keempat, agama apa saja yang dianut oleh penduduk benua Australia? Nah, ini yang terakhir. Apa nama negara yang sekaligus nama benua? Itu adalah pertanyaan pemahaman. Apa nama negara yang sekaligus nama benua? Apa nama negaranya? Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.